mulai merapikan ini ya, visi, misi, terus roadmapnya, goalnya, KPI, semua disetting awal-awal tahun 2018 ya. Jadi di 2018 langsung kita omset naik 50%. Pak Fredrik mulai dari benar-benar dari nol ya, ngumpulin uang-uang juga dari uang gaji ya, dari karyawan. Tapi pada akhirnya setelah berusaha untuk menjadi entrepreneur ketiga kalinya baru masuk ke bisnis yang cocok nih ya, nggak rubah-rubah lagi tiap 2 tahun ya. 2 tahun kan karena kerja. Ya, dan saya bertemu dengan Pak Fredrik itu tahun 2017 ya. Betul, 17. Ya. Sebenarnya pernah ketemu waktu pertemuan di TQ, waktu fasa pertama buka. Iya, waktu fasa buka. Betul. Jadi saya memang dengan Pak Johan sama Pak Budiono diminta sebagai speaker ya waktu itu ya. Saya salah satu speaker, terus saya bicara di hadapan sekitar 150 pengusaha ya waktu itu. Pak Fredrik salah satunya, tapi saya mungkin nggak perhatikan. Terlalu banyak orang. Ya. Tapi itu saya terkesan pertama, Pak. Oh begitu ya. Padahal setelah itu ya saya dikontak sama Thank You kalau Pak Fredrik ingin bertemu sama saya kan. Iya. Saya ngomong ya oke lah. Setahun setelah itu lah. Oh setahun ya? Iya setahun. Wow cukup lama berarti. Waktu itu fasa buka 95 apa 2016 ya. Oh berarti nggak langsung berapa hari atau berapa bulan ya? Nggak. Berarti Pak Fredrik sebelum ketemu saya, kenapa ini kok mendadak setahun baru ketemu kok nggak langsung? Cuma dengar kan Avian buka pabrik kosmetik. Jadi sejak itu ya sempat pikir buka Avian, kan sempat dengar cari orang keluar pikir kenapa nggak kita kolaborasi aja gitu. Sempat ketemu Pak Budiono ya Tiki itu. Ayo tak kenalkan aja. Ajak ketemu. Ya itu di September kan. Pas saya nggak tahu apakah setelah ulang tahun atau belum waktu itu lupa. Iya, di Shanghai ya. Di Shanghai kan kita ketemu. Oh iya pertamanya di Shanghai. Jadi di Shanghai saya juga ingin tahu lebih dalam kan tentang Pak Fredrik itu di bagaimana. Ya. Terus tujuannya kenapa kok ingin ini saya sebagai strategic partner kan waktu itu. Nah itu pertama saya pikir saya juga umur sudah cukup tua lah. Enggak lah, masih muda. Anak-anak sudah mulai membantu saya. Ya. Nah, saya pikir ini anak-anak perlu ditularkan ilmu. Ya. Pertama itu kayak Adelia yang paling pertama kan. Ya. Malah pengen kerja ke perusahaan besar, Pak. Oke. Kedua terus Michael masuk. Saya pikir mereka ini kalau dengan manajemen yang ada seperti ini mungkin dengan pendidikan mereka juga mungkin nggak nyaman atau apa. Jadi saya pikir perlu nih ilmu Pak Her untuk secara manajemen Tankop membantu di Sekawan. Dan untungnya chemistry kita juga sama ya Pak ya. Jadi tujuannya kan bagaimana agar Sekawan ini bisa menjadi perusahaan yang terdepan ya. Betul Pak. Ini semangat dari Pak Her. Kalau saya dulu karena saya Buddhis ya Pak ya. Buddhis tuh kadang, tapi mungkin nggak semua Buddhis ya. Karena kalau di Buddhis kan ya apa adanya begini. Jadi kadang, tapi sekarang saya udah berubah Pak. Sejak mengenal Pak Her, hidup tuh harus berjuang terus Pak. Semangat, visinya harus tinggi. Betul. Karena hidup kan sekali ya Pak ya. Kalau saya sering ketemu orang terus ya udahlah kita meluncur aja lah apa adanya kita hadapi lah. Biasanya nggak punya tujuan kan Pak, nggak punya tujuan. Kalau di Buddhis Pak, hidup nggak sekali Pak. Hidup berulang terus. Tapi yang sudah di dunia nyata ini kita buktikan harus kalau kita betul. menjadi yang terbaik dan punya makna ke banyak orang ya Pak ya. Betul. Kalau kehidupan nanti yang kedua atau ketiga kan kita masih belum tahu. Tapi yang ini yang sudah pasti ini jadilah yang terbaik kan. Supaya kualitas hidupnya itu
Iya bagus, Pak. Bapak sekarang kalau perusahaannya juga terus bertumbuh berkembang kan, karyawan juga bertambah, distribusi juga bertambah, SO juga uang bertambah. juga bertambah Iya, kan, Pak. ekonomi pemerintah juga lebih positif kan. Iya. Bapak bayar pajaknya juga lebih tinggi. Semuanya kan plus-plus semua Pak ya, Betul. ngurangin pengangguran juga. Jadi sesungguhnya apa yang kita punya passion kita gedein dong. Kita punya satu tujuan kan bisa kita capai gitu kan, kita raih lagi lebih tinggi lagi. Jadi menantang kan Pak ya hidupnya, jadi kita lebih bergairah. Iya, betul. Kalau enggak kan wah kemana nggak tahu gitu kan, capek Pak, muter-muter aja kan seolah-olah kan. Iya. Jadi memang dari pembicaraan kita juga cepat ya Pak ya, waktu itu termasuk cepat karena Pak Fredrik juga mungkin eager berpartner dengan saya. Dan saya melihat, wah Pak Fredrik kok orangnya baik gitu, apa adanya gitu ya. Jadi bukan ada apanya, tapi semuanya saya lihat open semua ya. Jadi nggak terlalu banyak yang saya disembunyiin atau apa. Jadi yang pertama saya memang lihat karakter dulu sih Pak, karakter, attitude. Meskipun perusahaannya waktu itu masih belum begitu besar ya Pak ya, tapi saya ngomong oke lah, saya jadi join aja. Nggak sampai sebulan ya Pak ya, atau sebulan lebih dikit ya? Waktu itu September bicara, Oktober mulai lihat-lihat buku. Oke. November kita udah ke notaris Pak. Iya, 2 bulan. Iya, sejak nggak pertama lama, itu. Ya. Tapi sebulan sudah saya putusin kan. Itu yang saya suka juga dari Pak Her. Jadi kadang sudah oke, udah nggak banyak macam-macam lagi, sudah ayo. Oh iya. Saya apa adanya juga. Dan waktu masuk ke pabrik kosmetik itu saya memang ngelihat, wah ini persis sama cat Pak prosesnya. Jadi pemakaian bahan bakunya itu kan pakai pigment, pakai aditif, pakai binder, wax, mirip semua. Mesin-mesinnya juga sama ya. Nah kalau bahan bakunya kan cuman bedanya kalau di cat itu industrial grade ya, kalau di kosmetik grade. Jadi cuman grade-nya aja yang berbeda, tapi komposisi semuanya hampir sama. Labnya juga kurang lebih lah, mesin-mesinnya sama. Malah kalau saya lihat pabrik kosmetik waktu itu, kok kayak mesin-mesinnya kecil-kecil kayak lab saya gitu. Nah itu yang membuat saya itu juga tertarik Pak. Dan kosmetik itu kan omset perusahaan yang terbesar di dunia, dengan pabrik cat yang terbesar di dunia, masih besar kosmetik Pak. Ini yang menjadi daya tarik saya yang kedua. Wah besar sekali, berarti kosmetik ini memang setiap rumah tangga, setiap rumah itu ibu atau yang punya anak perempuan itu kan memakai setiap hari Pak. Kalau toiletrisnya ya semua keluarga pakai ya Pak ya. Sedangkan cat kan kadang 5 tahun sekali, cat tembok 2 tahun sekali. Jadi nggak tiap hari Pak. Makanya itu yang membuat saya, wah ini hampir sama ini. Benang merahnya ketemu Pak. Makanya kalau orang kok bisa dari cat bisa masuk ke kosmetik, loh saya ngelihatnya sama, kurang lebih sama. Tinggal batch-nya aja kan kalau di kosmetik kecil. Dan yang eager saya yang ketiga, kenapa pabrik kosmetik lokal di Indonesia tidak berani bersaing dengan perusahaan kosmetik yang besar-besar yang dari luar negeri. Karena volume. Jadi mereka itu mainnya volumenya sudah besar sekali. Karena kosmetik ini kan memang 85% masih dikuasain oleh perusahaan PMA ya. Perusahaan asing, termasuk yang import-import. Indonesia dikumpulin semua cuma 15%. Ini yang membuat saya tertantang ya. Bagaimana yang lokal-lokal ini kita juga bisa fight, bisa bersaing juga dengan yang besar. Asal kalau kita punya produk bagus, kapasiti kita tingkatkan, akhirnya secara cost kita juga nggak kalah Pak. Ya ini memang satu tantangan ya, butuh perjuangan, butuh pejuang-pejuang hebat, butuh partner yang luar biasa. Ini yang Pak Her yang mendorong kami untuk selalu bertumbuh. Iya. Dan kalau ngomong bertumbuhnya persentasenya kecil, ngomongnya juga agak susah. Dari begitu banyak BU kalau dibandingin kalau nggak tumbuh melebihi mereka kan malu gitu. Iya, tapi itu positif lah Pak ya. Jadi lebih semangat ya. Iya. Saya kan selalu ngomong kalau target tinggi terus stres, itu salah ya. Target tinggi itu justru tantangan. Gimana cara mencapainya?
Kalau orang stres itu menurut saya dia mengalami satu masalah yang nggak bisa diselesaikan. Misalnya kalah judi, ya, ditinggal orang yang dicintai. Nah itu kan memang berat. Tapi kalau kerjaan jangan stres lah. Kerjaan itu tantangan. Jadi beda ya. Karena bisa diselesaikan, kita bisa meraihnya dan seperti ibarat kita naik ke puncak gunung ya Pak ya. Kalau sudah di puncak, wah kita kan bahagia sekali. Dan setelah turun pun kita naik lagi puncak yang lain lagi kan ya. Terus menerus tiada henti lah karena kita diberi kehidupan ya kita harus manfaatkan sebaik-baiknya ya. Iya. Dan setelah aktif saya masuk berarti Januari 2018 ya Pak ya. Desember lah ya, Desember 2017. Desember kan masih ya. Pembenahan kan. Pembenahan. Mulai 2018 mulai merapikan ini ya visi misi terus roadmapnya, goalnya, KPI semua disetting awal-awal tahun 2018 ya. Jadi di 2018 langsung kita omset naik 50%. 50 ya. 50%. Dan labanya juga meningkat luar biasa ya Pak. Laba juga. Jadi lebih sehat ya. Iya. Dan terus berlanjut kan Pak ya, masih naiknya terus menerus ya. Sampai sekarang mungkin sudah hampir tiga kali. Kita harap sampai akhir tahun bisa 3 kali. 3 kali ya. Karena kebentur kena COVID. Oh iya, kalau nggak ada COVID mungkin lebih cepat ya. Kan cuma 2018, 19, 20, 21 ya, 4 tahun ya. 4 tahun kalau 3 kali dan secara performan laba semuanya lebih bagus ya, jauh lebih sehat ya Pak. Sudah bisa berlari lagi kan Pak. Setelah pandemi ini bisa berlari lagi. Kita berlari mau ngejar Clio nih Pak. Oh gitu. Clio Avian. Tapi Clio-nya juga berlari. Betul. Jadi Bapak paling tidak kan tahu estimate mereka kalau berlari juga ada tidak mengejar Pak. Kita bisa ngikutin gitu. Itu ya. Sama-sama ya, sama-sama berlari ya. Berapa kilo Pak per jamnya? Target Pak Her kan 300. Oh. Masih ingat ya. Jadi itu yang membuat bisa bertumbuh lebih cepat lagi ya. Ya. Dan nanti rencana juga akan menjadi perusahaan TBK ya Pak. Ya itu yang IPO, maksudnya ya? mau ngikutin Clio ke IPO. IPO ya, ngikutin IPO. Avian, jadi kita berbagi ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Oh ya pasti Pak. Kalau kita punya satu keinginan dan kita setia, kita konsisten untuk menjalankannya ya pasti akan. Jadi seperti BNI kapan hari ngapain IPO katanya kan. Pembiayaan sudah sama kita dapat rate bagus. Dia bilang IPO kan kita supaya manajemen ini bisa dilihat orang banyak gitu kan, Pak. Jadi lebih transparan dan profesional. Itu memacu kita untuk dan akhirnya juga kita bisa bertumbuhnya secara organik dan anorganik. Kita bisa akuisisi perusahaan yang bahkan lebih besar. Ya, kesempatannya itu terbuka lebar. Nah, di tahun keberapa ya? Tahun ke 2020 ya. Sekawan juga akhirnya akuisisi sebuah perusahaan kosmetik juga kan ya. Jadi omsetnya juga bisa lebih tinggi ya. Nah, ini nanti kalau ada yang perusahaan-perusahaan berminat gabung dengan Sekawan kan juga bisa semakin cepat bertumbuhnya ya. Ya, kalau yang bisa diajak kolaborasi pasti kita akan. Terutama kan saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan kosmetik yang bermunculan ya, yang penjualannya melalui online. Itu gimana menurut Pak Fredrik? Ya memang sekarang trennya medsos. Banyak anak-anak muda yang lewat online, mereka bertumbuh pesat. Pesatnya itu tidak masuk akal lagi kan. Yang kita kadang berpikir nggak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada yang perusahaan-perusahaan atau kemampuan anak-anak muda yang memang bisa menumbuhkan satu penjualan yang pesat seperti itu, ya saya dan terutama Pak Her juga kan akan welcome gitu ya, kita untuk bekerja sama. Mungkin mereka punya ilmu untuk di medsosnya, kita punya modal dan produksi, bisa saling dukung untuk lebih besar lagi besar. Saya setuju sih, sesuatu yang kalau naiknya itu terlalu cepat ya itu turunnya juga bisa cepat ya. Jadi memang dengan persaingan yang hebat,
perlu berkolaborasi. Betul. Jadi dengan berkolaborasi tentu bisa meraih visi yang jauh lebih tinggi, dan pada akhirnya kalau perusahaan itu besar kan bukan persentase kepemilikan yang dilihat ya, nilai perusahaannya yang besar itu tadi kan ya. Jadi meskipun memiliki 100% kalau perusahaannya terpuruk ya percuma. Kan lebih baik memiliki lebih kecil tapi perusahaannya Naik terus. besar sekali kan, Betul. yang nggak terbatas ya. Nah kalau ini kesempatan untuk bisa menjadi mitra dari Sekawan, mungkin Bapak bisa ini pesan-pesan kepada para sobat sukses ya. Ini kan produknya sudah banyak sekali, kan ingin berkembang ke seluruh wilayah Indonesia ya. Ya, jadi kalau sobat sukses yang memang kuat di medsos, kami juga selain kolaborasi untuk kerjasama, kami juga membuka kesempatan untuk menjadi reseller dari kami dengan harga yang bisa bersaing, karena reseller sekarang di medsos kan harganya kadang cukup pia-piaan ya istilahnya. Jadi banding-banding harga, kami akan mensupport supaya reseller ini bisa menjual produk kami. Jadi tetap untung ya, dan bisa terus menjadi besar ya Pak. Ya. Ya. Karena saat ini kan banyak orang yang juga bekerja di rumah ya. Ini cocok sekali kalau bisa menjadi resellernya dari Sekawan ya. Kalau reseller dia walaupun kerja sama orang, dia pulang kerja atau apa kan masih bisa. Ya, hari libur juga. Oke. Yang penting mereka punya koneksi, punya apa. Nanti Pak Fredrik bisa kasih kontak ya. Ya, nanti mungkin sobat sukses yang mau menghubungi, jadi kontak di bawah ini ya. Jadi mungkin bisa menghubungi dari timnya Sekawan agar bisa di follow up lebih lanjut. Ya. Oke. Terima kasih Pak Her. Ya. Pak Fredrik mungkin mau pesan-pesan ke sobat sukses ini, para milenial. Sosok Pak Her ini perlu kita jadikan contoh. Sobat sukses yang zaman sekarang nih saya lihat kan banyak kan nyaman, pengennya nyaman, mau instan. Tapi hal begitu bisa aja mungkin dari 100 bisa terjadi 1. Nah cuma untuk di yang 99 ini kan kita perlu berjuang, perlu semangat, visi yang besar. Sosok Pak Her ini jadi contoh saya juga Pak Her. Jadi sobat sukses. Iya. Tapi saya lihat banyak sih yang semangat ngikutin Pak Her. Semangat. Semoga tambah banyak terus. Terima kasih Pak Fredrik. Nah ini sobat sukses, ini diskusi atau bincang-bincang sharing dari Pak Fredrik ini luar biasa ya. Pak Fredrik ini mulai dari nol ya. Jadi yang sering ngomong privilege, Pak Fredrik juga sudah membuktikan dari nol, meskipun mengalami berbagai macam tantangan, tapi tetap bisa dilalui sehingga pada akhirnya bisa memiliki perusahaan sendiri, bertumbuh berkembang menjadi pabrik, dan akhirnya setelah menjadi partner dari Tankop saat ini juga bertumbuh sudah 3 kali lipat, dan tunggu saatnya berapa tahun ke depan akan menjadi perusahaan TBK sehingga semua sobat sukses juga bisa memiliki saham dari Sekawan ya. Terus dukung produk-produk dari Indonesia, cintailah produk Indonesia. Stay humble, stay positive, stay on fire.